Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu lagi di dalam mata kuliah metode pembelajaran. Saat ini kita memasuki sesi yang ke-15, masih dengan topik merancang RPP ya, lanjutan dari pertemuan pada sesi ke-14. Jadi tujuannya masih sama dengan sesi ke-14. Setelah Anda menyelesaikan pertemuan pada sesi ke-15 ini, diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu mendesain RPP berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah. Sedikit review dari apa yang sudah dipelajari minggu lalu. Silakan saudara menjawab pertanyaan ini. Mengapa perencanaan itu begitu penting di dalam Anda menjalankan peran Anda sebagai seorang guru? Sekali lagi, mengapa? Sangat penting untuk melakukan perencanaan di dalam proses pembelajaran. Silahkan saudara ingat kembali apa yang sudah dibahas minggu lalu, silahkan jawab pertanyaan ini. Kemudian kalau kita mengingat kembali apa yang sudah disampaikan minggu lalu, bahwa guru itu adalah kurikulum yang hidup. Teacher are the living curriculum gitu ya. Jadi ketika Anda menjadi seorang guru, Anda itu adalah kurikulum yang hidup. Berarti kurikulum itu ada di dalam diri Anda gitu. Apa yang akan dipelajari gitu ya, kemudian bagaimana cara mengajarkannya gitu ya. Jadi supaya itu tersampaikan kepada siswa itu ada pada diri Anda, sehingga di dalam menggunakan perspektif gitu ya, guru sebagai kurikulum yang hidup, maka kita melihat dua lensa, yaitu lensa kurikulum yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan yang kedua adalah pedagogi. Jadi kedua lensa ini harus dimiliki. Dan ketika kita berbicara tentang kurikulum, kita akan berbicara tentang siapa yang kita ajar. Kemudian yang kedua, apa yang kita ajar. Gitu. Jadi ketika berbicara kurikulum, kita berbicara siapa yang kita ajar dan apa yang kita ajar. Dan ketika kita berbicara tentang pedagogi, maka kita berbicara tentang bagaimana cara mengajarkannya. Jadi dua kacamata ini adalah dua kacamata yang harus dimiliki oleh seorang guru ketika dia melakukan perancangan rencana pembelajaran. Nah, kedua kacamata ini tidak terlepas dari bagaimana cara pandang Anda, wawasan Anda, atau worldview Anda, cara pandang Anda melihat dunia. Ketika Anda melihat siapa yang Anda ajar, bagaimana Anda mengajar, itu tidak terlepas dari Anda melihat manusia sebagai apa. Di dalam perspektif Kristen, Anda melihat manusia itu adalah sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah. Di mana ketika berbicara tentang kurikulum siapa yang Anda ajar, berarti Anda melihat siswa Anda sebagai imago Dei. Dan ketika Anda melihat bagaimana cara mengajarkannya, pedagogi, Anda juga melihat diri Anda sebagai imago Dei. Jadi di sini Anda melihat siapa yang Anda ajar sebagai imago Dei dan Anda sebagai pengajar itu adalah sebagai imago Dei. Nah, perbedaannya apa gitu ya? Jadi perbedaannya sebagai seorang guru Kristen, Anda seharusnya adalah guru Kristen yang imago Dei, sudah fallen, akan tetapi sudah diredeem. Makanya Anda dikatakan sebagai guru Kristen gitu. Akan tetapi dengan siswa Anda, mereka adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah, sudah jatuh ke dalam dosa, fallen, diredeem atau belum? Ada yang sudah diredeem, ada yang sudah mengenal Kristus sebagai juru selamatnya, ada yang enggak. Nah, bagian Anda, tugas Anda di dalam proses belajar mengajar adalah ketika Anda mengajar gitu ya, bagi mereka yang sudah diredeem, Anda harus mengusahakan pertumbuhan pada mereka, menolong mereka bertumbuh melalui mata pelajaran Anda. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, bagian Anda sebagai guru, imago Dei yang fallen dan sudah diredeem, maka Anda memiliki kewajiban untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka. Ini adalah perspektif ya, perspektif yang harus dimiliki oleh seorang guru Kristen sebagai the living curriculum. Nah, saya review sedikit gitu ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Marta, bahwa ketika kita berbicara tentang kurikulum gitu, ada tiga unsur atau tiga aspek yang kita lihat di dalam kurikulum. Ada yang disebut written kurikulum, ada yang disebut dengan taught kurikulum, dan ada yang disebut sebagai assess kurikulum.
Nah, kalau written kurikulum berarti kurikulum tertulis itu apa saja gitu ya. Kalau written kurikulum adalah kurikulum yang tertulis. Jadi bahan-bahan resource apa yang Anda gunakan di dalam proses belajar mengajar, yaitu ada kalau dalam konteks perkuliahan ada RPS gitu yang Anda gunakan. Di sana sudah tertulis apa-apa saja yang akan dipakai dalam proses belajar mengajar ini. Nah, kemudian kurikulum dari pemerintah, kurikulum yang berlaku di sekolah di mana Anda ditempatkan gitu ya, itu adalah written kurikulum. Nah, written kurikulum ini nanti akan Anda gunakan untuk yang kedua, yaitu taught kurikulum. Jadi taught kurikulum itu adalah kurikulum berbicara tentang bagaimana Anda mendeliver, menyampaikan apa yang tertulis pada written kurikulum. Itu adalah taught kurikulum. Kemudian setelah Anda ajarkan gitu ya, dengan menggunakan instruksi, metode dan segala macam gitu ya, Anda harus melakukan yang namanya assess kurikulum. Jadi kurikulum yang Anda gunakan untuk melihat apakah tujuan pembelajaran saya tercapai, apakah cara mengajar saya sudah baik, gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan assess kurikulum. Jadi di sana terdapat penilaian dan juga evaluasi. Berbeda ya nanti bagaimana penilaian dan evaluasi Anda pelajari di semester 3 gitu ya. Jadi ketiga hal ini saling mempengaruhi dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Jadi untuk apa kita harus memperhatikan ini gitu? Apakah hanya sekedar supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, tujuannya tercapai? Saudara sebagai seorang guru Kristen lebih dari situ. Tujuannya adalah pertumbuhan. Ketika kita merencanakan written kurikulum, melakukan taught kurikulum dengan baik, kemudian melakukan assess kurikulum dengan baik gitu ya. Jadi itu harapannya apa? Ada perubahan, ada pertumbuhan yang dialami oleh siapa? Oleh guru dan juga siswanya. Itulah makna dari apa namanya guru sebagai living curriculum. Ini kita lakukan bukan hanya teknis, akan tetapi untuk menolong pertumbuhan gitu. Nah, kalau saudara melihat di sini gitu ya, dalam pendidikan holistis gitu, tidak hanya masalah kognitif saja, tetapi skill juga, keterampilan dan juga sikap. Inilah yang dikatakan pendidikan holistis gitu ya. Jadi melihat secara keseluruhan, tidak hanya sisi pengetahuannya saja gitu ya. Dan ini kalau kalian melihat dari bawah, ini berbentuk kerucut terbalik gitu ya. Jadi dari bawah sampai ke atas itu mengalami pertumbuhan dari yang kecil sampai dengan yang besar. Makanya ketika satu program, misalnya program SMA gitu, itu ada levelnya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Maka di bagian yang basic, yang paling gampang itu adalah program yang di bawah basic gitu ya. Kemudian yang kedua itu developing gitu ya. Itu yang middle-nya, kemudian mastery. Kalau mastery itu adalah berarti dia sudah yang namanya master, berarti dia sudah menguasai lebih gitu ya. Jadi itu dilakukan secara bertahap. Materi di kelas 10 itu pasti lebih lebih sedikit lebih gampang, kemudian semakin dalam di kelas 11, kemudian semakin dalam lagi di kelas apa namanya 12 gitu ya. Jadi itu mengalami pertumbuhan. Kurikulum itu dirancang juga seperti itu. Sehingga dalam pertemuan minggu lalu ada Bu Marta menyampaikan scope and sequence gitu ya. Ada cakupannya, kemudian urutannya sebuah materi itu disampaikan karena itu berbeda-beda. Nah, kemudian yang membedakannya dengan pendidikan Kristen, di bagian tengah ini saudara melihat ada salib ya. Pendidikan yang lain melakukan yang tadi enggak? Melakukan. Ada pertumbuhan enggak? Ada pertumbuhan di dalam proses belajar mengajarnya. Akan tetapi yang membedakan adalah salib. Makanya dalam pendidikan Kristen itu dikatakan yang menjadi pusatnya bukanlah siswa. Kalian sudah mendengar student center, teacher center, yang sekarang baik adalah student center gitu ya. Nah, pemerintah sekarang malah student oriented. Itu sangat baik ya. Nah, yang menjadi senternya apa gitu? Yang menjadi senternya di dalam pendidikan Kristen itu adalah Christ. Berarti ketika Anda melihat written kurikulum, apakah Christ yang diutamakan di dalam bahan-bahan yang Anda tulis, persiapan yang Anda lakukan, ketika Anda mengajar, apakah Anda melakukan praktek pengajaran Anda dengan apa namanya melihat Kristus sebagai pusat dari tindakan Anda,
ketika Anda melakukan penilaian dan evaluasi, apakah Anda menggunakan Kristus, gitu ya? Apakah Anda melihat Kristus di dalam prinsip evaluasi Anda, gitu ya? Jadi itulah yang membedakan antara pendidikan Kristen dan pendidikan di luar Kristen. Saya harap Anda semakin dikuatkan ya. Ini saya hanya mereview apa yang sudah disampaikan. Nah, ketika kita berbicara tentang Kristus sebagai pusat dari pendidikan Kristen, maka itu tidak terlepas dari kisah agung yang disebut dengan grand narrative atau kisah agung, gitu ya. Terminologi ini akan sering Anda dengarkan ketika Anda mengikuti perkuliahan di TC, gitu ya. Di dalam grand narrative ini berbicara kisah agung, yaitu mulai dari penciptaan, kejatuhan, gitu ya, kemudian penebusan sampai nanti penggenapan, gitu ya. Di dalam kita berbicara tentang RPP, di dalam kita melihat konteks penciptaan di dalam merancang RPP itu adalah kita lihat Kejadian 1 ayat 27 sampai 8 merupakan mandat budaya di mana dikatakan manusia itu diperintahkan untuk memenuhi, dimandatkan untuk memenuhi, menaklukkan, menguasai bumi. Dan ketika kita diminta untuk memenuhi, menaklukkan, menguasai, mengelola, maka seharusnya Anda dan saya harus bertanggung jawab dan peka terhadap setiap tugas yang kita lakukan. Sekali lagi, kita harus bertanggung jawab dan peka terhadap setiap tugas yang kita lakukan atau yang diembankan kepada kita. Oleh karena itu, dalam perspektif perencanaan, dalam hal ini RPP, maka Anda diminta untuk merencanakan secara detail, gitu ya. Kemudian harus sistematis serta menyeluruh, gitu ya. Holistis tadi bukan nggak hanya satu aspek, tetapi menyeluruh karena Anda memiliki perspektif bahwa siswa Anda itu adalah imago Dei, gitu ya. Jadi harus menyeluruh dan ini merupakan hal yang esensial. Jadi dalam konteks grand naratif, Anda ketika merancang RPP harus direncanakan secara detail, sistematis serta menyeluruh. Dan ini merupakan hal yang esensial. Akan tetapi di dalam prakteknya saudara gitu ya, banyak guru yang menyusun RPP hanya sekedar untuk menyelesaikan administrasi mengajar. Kenapa? Kalau dia tidak menyelesaikan administrasi mengajar, dia akan ditegur. Mengapa? Lebih lagi zaman dulu ada yang namanya portofolio guru. Jadi portofolio ini adalah kumpulan dari tugas-tugas karya administrasi guru yang menjadi prasyarat untuk dia mengajukan yang namanya sertifikasi dosen sehingga dia bisa mendapatkan tunjangan dari pemerintah gitu. Jadi banyak guru yang menyusun RPP hanya sekedar menyelesaikan administrasi. Meaningnya bagi dia, bagi siswa belum tentu ada gitu ya. Kemudian berikutnya, banyak guru yang memilih metode pembelajaran hanya bertujuan untuk membuat siswa senang. Supaya siswa saya senang, saya bikin games. Akan tetapi ternyata gitu ya, metode yang dia pilih itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tidak sesuai dengan karakteristik siswa, gitu ya. Yang penting siswa senang, akan tetapi tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Itu adalah hal yang tidak benar, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah banyak guru enggan memilih metode pembelajaran yang bervariasi hanya terpaku pada metode yang sangat dikuasai. Kenapa? Karena dia guru itu mungkin dengan berbagai kesibukannya dia tidak menyediakan waktu, tidak mampu mengatur waktu untuk mengeksplor gitu ya, untuk mengeksplor metode-metode yang berbeda lainnya. Atau guru itu sudah cukup nyaman dengan apa yang dia miliki sehingga dia enggan untuk mengeksplor metode pembelajaran yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi, lebih bervariasi. Nah, ini adalah efek dari kejatuhan gitu ya. Ketika guru ingin merancang proses belajar mengajar. Nah, Anda sebagai seorang guru Kristen yang dipersiapkan di dalam pendidikan Kristen, seharusnya di dalam merancang pembelajaran Anda harus memikirkan tanggung jawab Anda, gitu ya, bahwa Anda dilatih untuk bertanggung jawab di dalam hal merencanakan pembelajaran di kelas. Kemudian Anda diminta untuk peka terhadap siswa Anda, siapa siswa Anda, siapa diri Anda, apa yang Anda ajarkan, serta bagaimana mengajarkannya sehingga perencanaan yang Anda susun itu bukan hanya sekedar administrasi. Kemudian berikutnya,
Perencanaan ini harus dilakukan dengan teliti dan sistematis. Ingat tadi ada urutannya, ada sequence-nya, ada scope and sequence-nya, sehingga proses belajar mengajar itu bisa menghasilkan pertumbuhan yang baik pada siswa Anda. Dan nah, dari grand naratif terhadap melihat dalam perancangan RPP, silakan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, silakan ambil catatan Anda, mengapa perencanaan pembelajaran itu penting? Silahkan dijawab mengapa perencanaan pembelajaran itu penting. Yang kedua, jika itu penting, bagaimana seharusnya Anda merancangnya? Sekali lagi, saya ulang, silahkan dijawab, ditulis di catatan Anda. Jika itu penting, atau jika RPP itu penting, bagaimana seharusnya Anda merancangnya? Pertanyaan yang ketiga, silahkan jawab, tuliskan jawaban Anda pada buku Anda. Pertanyaan nomor 3. Kita sebagai seorang guru Kristen, apa yang menjadi dasar dan harus kita pertimbangkan untuk merancang sebuah pembelajaran? Saya ulang sekali lagi, sebagai seorang guru Kristen, apa dasar yang harus dipertimbangkan untuk merancang sebuah pembelajaran? Dasar yang harus dipertimbangkan untuk merancang sebuah pembelajaran. Pertanyaan nomor 4. Silahkan dijawab. Berdasarkan jawaban Anda, nomor 1, 2, dan 3, silahkan dibaca. Berdasarkan jawaban itu, silahkan dibaca 1, 2, 3, 4. Apa pengaruh dari jawaban Anda di nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu terhadap perencanaan yang saudara susun? Saya ulang ya pertanyaannya. Berdasarkan jawaban Anda pada nomor 1, 2, dan 3, apa pengaruhnya terhadap perencanaan yang saudara susun? Nah, lanjutkan dengan langkah yang kelima. Berdasarkan jawaban Anda di nomor 1, 2, 3, dan 4, coba Anda menyusun sebuah konsep yang penting yang menjadi kesimpulan saudara mengenai perencanaan pembelajaran. Saya ulang. Berdasarkan jawaban Anda, nomor 1, 2, 3, dan 4, coba saudara susun sebuah konsep yang penting yang menjadi kesimpulan Anda mengenai perencanaan pembelajaran. Silakan Anda tuliskan. Saya berharap Anda sudah menyelesaikan kesimpulan Anda. Silahkan saudara membaca kesimpulan Anda. Saya berikan waktu 1 menit untuk Anda membaca kesimpulan Anda. Nah, sekarang silakan Anda membandingkan apa yang sudah Anda simpulkan dengan pemahaman sepanjang hayat atau enduring understanding yang saya akan tampilkan setelah slide ini. Jadi kalau saudara mengingat apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Marta tentang essential question, yang tadi itu adalah essential question di dalam pembentukan RPP yang kita pelajari hari ini. Jadi essential question itu adalah pertanyaan-pertanyaan panduan yang akan kita berikan kepada siswa supaya mengarahkan dia menemukan pemahaman sepanjang hayat. Nah, mungkin kesimpulan Anda, pemahaman Anda yang sudah Anda tuliskan sebagai kesimpulan Anda
mungkin akan lebih baik daripada yang akan saya tunjukkan gitu ya, dan itu sangat baik gitu, atau mungkin mirip dengan yang saya tunjukkan. Jadi mari bandingkan apa yang sudah Anda simpulkan dengan apa pemahaman sepanjang hayat yang coba kami susun di dalam perkuliahan ini dalam hal merancang RPP. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan pembelajaran harus dengan sengaja dan jelas, gitu ya. Jadi perencanaan pembelajaran harus secara sengaja disusun dan jelas disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang didasari oleh kepekaan terhadap apa? Identitas guru dan murid sebagai imago Dei. Hal ini yang akan menentukan tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, dan metode pembelajaran yang dipilih, dan penilaian yang akan digunakan. Silakan saudara membandingkan dengan enduring understanding yang Anda susun tadi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teknisnya, saudara. Jadi rencana pembelajaran, ketika kita merancang sebuah rencana pembelajaran, kita bertanya siapa yang saya ajar, apa yang saya ajar, bagaimana saya mengajarkannya, apakah siswa saya nanti akan mengerti. Ini adalah diambil dari e-learning network gitu ya. Mungkin ada hal yang lain nanti yang kalian lihat gitu ya di dalam proses merancang pembelajaran, bagaimana instrumen apa yang saya gunakan di dalam menilai gitu ya. Jadi aspek-aspek ini harus Anda pertimbangkan sehingga kemarin sudah disampaikan rencana pengajaran harian biasanya mengiktisarkan gitu ya garis besar isi yang akan diajarkan, teknik motivasional yang akan digunakan, sumber dan bahan, langkah kegiatan dan evaluasi gitu ya. Sehingga di dalam perencanaan harus melibatkan pengalokasian waktu, metode pengajaran, kemudian harus menciptakan minat siswa, membangun lingkungan belajar yang produktif. Oke, ketika kita merencanakan RPP, kita harus mengikuti langkah-langkah seperti ini. Anda harus memperhatikan kurikulum yang dipakai di sekolah Anda, apakah menggunakan kurikulum dari pemerintah atau kurikulum dari yang pemerintah tetapi dimodifikasi sesuai dengan visi misi, atau menggunakan kurikulum internasional gitu ya. Kalau misalnya di SPH itu menggunakan IB gitu ya. Kurikulum ini Anda tidak perlu susun karena sudah disusun oleh tim kurikulum di sekolah gitu ya. Kalau di sekolah, kalau di SDH SLH itu ada namanya PDCI gitu ya. Ini mereka yang merancang kurikulum di SDH dan SLH. Anda tinggal menggunakannya. Dari kurikulum ini Anda akan menyebarkan gitu ya. Misalnya Anda melihat kompetensi dasar untuk kelas 10 itu ada 8. Anda harus menyebarkan 8 kompetensi ini di dalam 1 tahun ajaran itu diajarkan kapan saja. Apakah 1 tahun misalnya ada sekitar 40 minggu langsung Anda bagi 8 karena 8 kompetensi, enggak. Anda harus melihat scope and sequence. Artinya apa? Anda harus melihat, harus membuat scope and sequence maksudnya. Anda harus melihat kedalaman dan keluasan dari materi, dari kompetensi dasar yang ada. Artinya apa? Kalau kompetensi dasar 1 misalnya, seberapa banyak cakupan materinya, itu artinya keluasan. Kemudian seberapa dalam ini akan dipelajari, itu artinya kedalaman materi. Kedalaman materi itu dilihat dari mana? Misalnya kalau dia berbicara tentang kognitif, berarti dia levelnya itu sampai kepada mana? Apakah itu sampai kepada create? Semakin tinggi levelnya, maka dia membutuhkan waktu untuk mendalami lebih lagi dibanding dengan hanya pada level low order thinking gitu ya. Makanya ada high order thinking dengan low order thinking. Itu berbicara tentang kedalaman. Jadi kalau dia materinya luas dan kemudian materinya dalam gitu ya, berarti dia membutuhkan waktu yang lebih dibanding dengan materi yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu dalam. Jadi kompetensi dasar itu untuk masing-masing itu berbeda tergantung ke dalam keluasan dan kedalaman materi. Sehingga misalnya kompetensi dasar 1 Anda membuat itu di program tahunan, ini sangat luas dan sangat dalam, membutuhkan 6 minggu untuk mempelajarinya. Maka mungkin Anda menyusunnya itu dari bulan Juli sampai dengan Agustus. Itu Anda masukkan di program tahunan. Nah, sementara program semester ini lebih detail lagi dari program tahunan. Tadi itu dari bulan Juli sampai Agustus.
Dari minggu keberapa sampai ke minggu keberapa, ini Anda masukkan di dalam program semester. Kemudian dari sana, program semester Anda detailkan ke dalam silabus. Oh, di silabus ini biasanya ini untuk 1 semester, gitu ya. Anda menuliskan, oh kegiatannya apa. Misalnya kompetensi dasar 1 tadi dari minggu keberapa ke minggu keberapa, ini berapa kali pertemuan. Satu pertemuan itu berapa kali menit, satu pertemuan itu berapa menit. Kemudian metodenya apa, asesmennya apa, Anda tuliskan di sana. Itu Anda detailkan di dalam silabus. Bedanya dengan unit plan, kalau silabus itu adalah 1 semester, sementara unit plan itu ada 1 topik. Satu topik Anda buat perencanaannya secara detail sampai dengan topik itu diselesaikan. Itu adalah unit plan. Nah, dari sini turun ke dalam RPP. Nah, RPP itu apa? RPP itu adalah rencana harian yang akan Anda gunakan. Sekali lagi, RPP itu adalah rencana harian yang Anda gunakan, yang Anda turunkan dari silabus dan unit plan. Nah, tadi dengan melihat ini, Anda harus menguasai yang namanya kurikulum yang digunakan di sekolah. Dalam konteks ini kita mempelajari tentang kurikulum yang ada di SDH SLH gitu ya. Itu yang akan Anda gunakan baik nanti ketika Anda menyelesaikan UAS Anda untuk dikumpulkan minggu depan. Jadi banyak guru yang mengajar itu berdasarkan buku paket ya. Apakah itu benar? Sebagai seorang guru tidak disarankan karena yang membuat buku paket itu adalah percetakan. Ada ahlinya ada, akan tetapi belum tentu sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah Anda. Oleh karenanya, Anda sebagai seorang guru harus mampu mengenali materi yang Anda ajarkan, apakah itu hanya pada layak untuk dikenal dengan baik, atau penting untuk diketahui dan dilakukan, atau itu merupakan pengetahuan yang esensi, artinya yang bermakna yang akan digunakan oleh siswa di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi harapannya saudara, ketika Anda melihat materi pelajaran, maka Anda harus mampu memilih apa yang dimaksud dengan enduring understanding. Kalau layak untuk dikenal dengan baik, mengingat kita sangat terbatas waktunya ketika mengajar, kompetensi dasar yang akan kita sampaikan itu cukup banyak, maka sangat penting untuk memilih mana materi yang benar-benar harus Anda tekankan di kelas, itu adalah bagian dari enduring understanding. Mana materi yang mereka bisa pelajari sendiri tanpa panduan dari Anda, itu adalah bagian yang terluar, layak untuk dikenal dengan baik. Mana yang butuh panduan Anda, akan tetapi panduan yang Anda berikan atau bimbingan yang Anda berikan itu cukup bisa inilah sedikit panduan gitu ya, tidak apa namanya, tidak memakan waktu yang lebih, itu dia. Jadi Anda sebagai seorang guru harus mengenali gitu ya materi atau bahan yang Anda ajarkan. Kemarin ini sudah dibahas oleh Ibu Marta, jadi hanya saya review saja secara singkat. Yang menjadi dasar dari proses belajar mengajar di dalam kurikulum itu adalah visi misi. Dalam konteks pendidikan kita di PPH, visi misi kita True Knowledge, Faith in Christ, and Godly Character. Sebagai fondasinya gitu ya, dari visi misi itu gitu ya, kita harus menggunakan wawasan Kristen Alkitabiah di dalam melihat konsep, di dalam melihat pemahaman sepanjang hayat, dan menyusun yang namanya pertanyaan esensial, essential question. Ini modal yang kita punya, dasar yang kita punya untuk melihat apa? Kompetensi dasar yang diberikan oleh pemerintah. Itu dia, kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, kacamata ini yang ada di bawah ini yang kita gunakan untuk melihat kompetensi yang akan kita ajarkan kepada siswa, maka harapannya proses dan hasil belajar yang didapatkan oleh siswa menolong mereka untuk berhikmat yang akan mempengaruhi mereka untuk melakukan tindakan. Jadi tindakan yang dipilih oleh siswa setelah belajar itu adalah harus tindakan yang berhikmat. Banyak orang memiliki kompetensi akan tetapi dalam tindakannya belum tentu dia berhikmat. Harapannya di dalam melakukan proses belajar mengajar ini dia sampai kepada tindakan yang berhikmat, yang akan kemudian kita nilai dengan asesmen yang otentik, kemudian melakukan pendekatan interdisiplin, kemudian melakukan pendekatan pedagogi sehingga hasilnya profil lulusan sekolah, SDH, SLH juga punya profil lulusan sama seperti Anda punya graduate profile,
Setelah dia menyelesaikan satu program pendidikan, yaitu misalnya satu program pendidikan SD, SMP, atau SMA, profil lulusan itu dia bisa miliki. Itu dia. Jadi itu yang harus Anda bantu untuk terejawantahkan atau terlaksanakan di dalam proses belajar mengajar Anda sesuai dengan bidang studi. Sehingga tadi Anda harus paham tentang konteks tema wawasan Kristen Alkitabiah. Ini tidak akan saya jelaskan karena Bu Marta sudah menyampaikan, Anda bisa pelajari lagi di halaman 32 dari kurikulum framework. Jadi ada 5, wonderfully made, history, striving for shalom, worshipful expression, the universe belongs to God. Kemudian berikutnya, apa itu konsep? Saya tidak akan jelaskan, Bu Marta sudah jelaskan. Jadi itu sudah ada di di framework juga Anda bisa pelajari, sehingga saya akan ini review sedikit bahwa konsep itu adalah ide besar gitu ya, ide besar. Kenapa dikatakan ide besar? Karena dia tersusun dari fakta-fakta kecil yang saling berhubungan membentuk suatu topik, kemudian topik-topik itu dihubungkan hingga membentuk yang namanya konsep. Nanti konsep-konsep itu nanti akan dihubungkan membentuk sebuah generalisasi. Itu dia. Nah, konsep, ciri-ciri konsep, timeless, universe, abstrak, normally big, general, tidak akan saya jelaskan. Itu Anda sudah mendapatkannya minggu lalu. Nah, berikutnya, konsep itu terdiri dari konsep makro dan konsep mikro. Ini yang mungkin perlu saya tambahkan. Kalau konsep makro itu adalah konsep yang luas dan tidak terbatas pada bidang ilmu, disiplin ilmu. Contohnya komunikasi, logika, identitas, ini bisa dibicarakan pada bidang studi apapun. Tetapi kalau konsep mikro itu adalah spesifik pada disiplin ilmu tertentu. Contohnya apa? Dalam IPA ada ekosistem, ada di musik ada tempo, ada ritme, itu contohnya gitu ya. Untuk lebih detailnya Anda bisa lihat halaman 130 sampai 134 pada kurikulum framework SDH SLH gitu ya. Jadi di sana sudah dibuat listnya konsep makro dan konsep mikro untuk masing-masing bidang studi sudah ada. Nah, sekarang enduring understanding. Enduring understanding adalah ide yang bersifat umum, universal, abstrak, abadi, dan kokoh, dan harus terus-menerus dieksplor oleh murid untuk mengembangkan pemahamannya. Anda bisa baca penjelasannya halaman 44 sampai dengan halaman 46 gitu ya. Jadi kalau kemarin Bu Marta menjelaskan konsep-konsep saling terkait gitu ya, itu membentuk enduring understanding. Ketika menjelaskan ini saudara, saya menggunakan orang yang bukan Kristen punya enduring understanding nggak? Iya, gitu ya. Sebenarnya ini pemahaman sepanjang hayat ini saya suka menggunakan majas yang mengatakan perumpamaan yang mengatakan hemat pangkal kaya gitu ya. Konsep di sana ada konsep hemat. Hemat itu punya definisi sendiri apa yang dimaksud dengan hemat. Kaya itu juga punya definisi sendiri apa yang dimaksud dengan kaya. Kedua konsep ini dihubungkan gitu ya sehingga membentuk sebuah enduring understanding hemat pangkal kaya. Dan ini akan dibawa sepanjang hayat, sepanjang hidup seseorang, bahwa ketika saya berhemat apapun itu dalam konteks yang berbeda itu akan menjadikan kaya. Contoh, kalau saya menggunakan air dengan hemat, maka kalau misalnya menggunakan sumur ya, maka sumur saya tidak akan kering. Jadi saya tidak akan perlu membeli air untuk kebutuhan saya sehari-hari gitu ya. Jadi itu adalah hemat pangkal kaya. Ketika saya misalnya berhemat listrik gitu ya, maka uang saya tidak saya habiskan dengan banyak untuk membayar listrik. Itu dia. Jadi itu adalah enduring understanding contoh enduring understanding yang bisa kita pakai, akan tetapi berbeda ya. Harus disesuaikan dengan topik Anda, harus disesuaikan juga dengan wawasan Kristen Alkitabiah. Di sana tidak terlihat wawasan Kristen Alkitabiah, gitu ya. Jadi ciri-cirinya harus signifikan, relevan, kemudian engaging dan menantang. Silahkan Anda sudah kemarin dijelaskan oleh Ibu Marta dan Anda bisa melihat PPT untuk lebih detail lagi. Saya tidak akan jelaskan. Jadi itulah yang dimaksud dengan essential question, gitu. Nah, enduring understanding. Nah, enduring understanding ini tidak Anda bacakan
kepada siswa Anda, atau tidak Anda minta untuk mereka hafalkan. Oke, ini enduring understanding-nya ini ya, hafalkan. Enggak. Tetapi ada pertanyaan panduan yang harus Anda berikan supaya mereka bisa mendapatkan enduring understanding. Karena apa yang kita cari itu biasanya itu akan membekas gitu ya di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga tugas Anda sebagai guru harus membuat essential question yang menolong mereka untuk bisa menemukan enduring understanding yang tadi. Sehingga essential question itu adalah pertanyaan panduan untuk menolong mereka mendapatkan enduring understanding. Jadi kalau kita simpulkan dari bagian ini, maka konsep kunci, konsep makro, Anda hubungkan menjadi sebuah konsep yang akan menjadi pemahaman sepanjang hayat dengan melibatkan wawasan Kristen Alkitabiah. Dan kemudian itu akan Anda tolong siswa Anda untuk menemukan enduring understanding-nya melalui pertanyaan-pertanyaan esensial yang Anda susun. Sehingga mari kita masukkan yang tadi sudah kita bahas ke dalam format RPP untuk UAS Anda, maka ketika Anda menggunakan wawasan Kristen Alkitabiah, Anda melihat dari framework SDH SLH, Anda copy mana wawasan Kristen Alkitabiah, tema yang cocok dengan topik Anda. Anda copy dari sana, kemudian paste pada kolom wawasan Kristen Alkitabiah gitu. Apakah boleh satu atau boleh lebih dari satu gitu ya? Saran saya adalah satu. Kenapa? Waktunya sangat terbatas gitu ya. Pilih yang benar-benar esensi untuk disampaikan atau untuk dicapai pada pembelajaran Anda. Jangan sampai Anda menuliskan wawasan Kristen Alkitabiah akan tetapi Anda hanya menuliskan tidak membahasnya atau tidak menyampaikannya di dalam proses belajar. Jadi pilih satu yang esensi. Nah, ketika Anda melihat tema wawasan Kristen Alkitabiah itu cukup panjang. Jadi Anda lihat bagian dari sana di dalam wawasan Kristen Alkitabiah itu dalam deskripsi temanya itu sebenarnya sudah berbicara tentang penciptaan, kejatuhan, sampai dengan penebusan, itu sudah ada di sana. Nah, baca secara detail, pilih mana konsep yang ingin Anda sampaikan melalui topik Anda. Konsep yang Anda sampaikan itu kemudian Anda berikan highlight untuk menolong Anda dan menolong pembaca gitu ya, untuk mengetahui mana sih wawasan Kristen Alkitabiah yang akan disampaikan di dalam pembelajaran pada sesi ini. Itu dia. Jadi copy, kemudian baca detail, pilih, highlight. Itu dia. Itu yang Anda lakukan di sini. Nah, berikutnya konsep kunci yaitu konsep makro dan konsep mikro Anda bisa lihat pada halaman 42 dan halaman 120. 42 penjelasannya, 120 itu listnya gitu ya. Konsep kunci terdiri dari makro dengan mikro yang ada di sini gitu ya. Konsep mikronya ini bisa juga ini topiknya, tergantung topiknya ya, di sini Anda bisa tuliskan. Kemudian enduring understanding-nya Anda masukkan di sini dan kemudian essential question-nya. Kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar Anda masukkan di sana. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam indikatornya. Nah, setelah itu Anda melakukan yang namanya diagnosa. Diagnosa itu adalah Anda yang namanya mendiagnosa itu adalah mencari tahu sebelum melakukan tindakan. Kalau dokter mendiagnosa, dia cari informasi-informasi. Ini ada demam nggak sebelumnya, ada bersentuhan dengan orang yang sakit nggak sebelumnya, itu adalah diagnosa gitu ya. Jadi oh dia ini berarti diagnosanya itu untuk sementara oh dia sudah kalau dalam konteks pelajaran itu oh berarti ketika dia sudah bisa melakukan diskusi, dia sudah menghargai itu misalnya. Misalnya Anda ingin mengajarkan penjumlahan gitu ya. Diagnosa awal Anda apakah dia sudah mengenal huruf? Oh, secara kognitif siswa ini sudah mengenal angka gitu sehingga dia sudah bisa masuk ke dalam penjumlahan. Jadi yang Anda lakukan di dalam diagnosa ini adalah untuk mengetahui karakteristik awal siswa yang berkaitan dengan apa yang dipelajari, baik ranah afektif, kognitifnya, maupun psikomotornya. Anda melakukan di sana. Kemudian berikutnya, tujuan pembelajaran menggunakan rumus ABCD, saya tidak akan jelaskan. Kemudian berikutnya, strategi pembelajaran apa yang Anda sampaikan di sini, kemudian metode pembelajaran apa yang Anda akan sampaikan di sini, gitu ya. Tidak akan saya jelaskan karena Anda sudah paham itu. Kemudian berikutnya, baru masuk ke dalam aktivitas belajar, yaitu ada pendahuluan, ada presentasi, ada latihan terbimbing,
penutup, latihan sendiri, evaluasi, kemudian penilaian. Gitu ya. Kalau ini nanti evaluasi tidak ya. Ini nanti Anda pakai ketika Anda melakukan PPL gitu ya. Tetapi yang Anda gunakan latihan sendiri, sumber dan referensi yang digunakan, kemudian penilaian. Jadi saudara, pendahuluan itu merupakan bagian di mana kita ingin membawa siswa untuk memasuki kegiatan inti atau untuk memasuki proses belajar mengajar. Jadi apa yang kita lakukan dalam pendahuluan, apa yang kita lakukan untuk mendapatkan perhatian mereka. Kemudian kita juga menyampaikan tujuan pembelajaran di sana supaya mereka tahu arahnya, mau dibawa kemana pembelajaran ini. Mereka sudah punya gambaran di awal, sehingga mereka bisa mengatur diri sendiri supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Kemudian berikutnya Anda menghubungkan pengetahuan awal mereka dengan pengetahuan yang akan mereka ajarkan, mereka pelajari. Itu dia. Kemudian berikutnya Anda memberikan motivasi supaya apa? Supaya mereka tertarik, supaya mereka bersemangat mengikuti proses belajar mengajar. Anda melakukan yang namanya motivasi. Nah, berikutnya itu Anda lakukan di dalam prosedur, gitu ya. Artinya di sini langkah 1 apa yang akan Anda lakukan, langkah kedua apa, dan materi yang di sini bukan berarti topik pelajaran. Tadi kan kalau dia materi itu sudah masuk di dalam konsep mikro gitu ya, yang ada di atas konsep makro dan konsep mikro. Akan tetapi materi yang dimaksudkan di sini adalah material. Artinya apa? Apa alat atau apa yang Anda gunakan ketika melakukan langkah-langkah ini? Contohnya, memotivasi siswa gitu ya. Anda menggunakan video, berarti materinya adalah video motivasi tentang apa gitu. Jadi itulah yang dikatakan dengan material. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Oh, Anda menggunakan papan tulis. Berarti materialnya adalah papan tulis whiteboard gitu ya. Atau PPT gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan materi. Sementara waktu di sini, waktu itu adalah berapa lama Anda alokasikan waktunya gitu ya untuk menyampaikan kegiatan. Misalnya Anda menyampaikan tujuan pembelajaran 1 menit gitu ya. Anda tuliskan 1 menit dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika kita total waktu yang ada di sini itu seharusnya sama dengan alokasi waktu yang ada di sini. Itu dia. Jadi totalnya itu harus sama dengan alokasi yang ada di sini. Berikutnya, saudara, kita masuk ke dalam presentasi. Presentasi ini adalah bagian di mana proses pembelajaran siswa akan mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan, mendapatkan sikap yang akan mereka pelajari. Atau di dalam istilah lain, ini adalah kegiatan inti. Di sini makanya ada menjelaskan informasi, menunjukkan menggunakan contoh. Intinya adalah mereka harus mendapatkan apa yang mereka pelajari di sini. Kemudian di sini ada disebut dengan latihan terbimbing, artinya apa yang mereka sudah dapatkan, supaya itu diinternalisasi, maka dilakukan latihan yang perlu dibimbing oleh guru. Kalau Anda mengingat pemrosesan informasi di dalam teaching learning, ketika sesuatu dipelajari, itu masuk di dalam sensori, kemudian masuk ke dalam short term memory, kemudian masuk ke dalam long term, dan itu harus ada repetition supaya dia masuk ke dalam long term. Jadi itu gunanya latihan terbimbing gitu ya. Melatih apa yang sudah dipelajari dengan bimbingan dari guru. Nah, berikutnya latihan sendiri, latihan mandiri dan berikutnya penutup. Kedua hal ini bisa gitu ya, fleksibel mana yang duluan gitu. Kalau Anda latihan sendirinya Anda gunakan sebagai PR, berarti proses pembelajaran Anda tutup dulu. Gitu ya. Berarti penutup, di mana penutup ini Anda menyimpulkan dengan siswa, menyimpulkan apa yang dipelajari, kemudian berikutnya masuk ke dalam latihan sendiri. Kalau misalnya latihan sendiri Anda gunakan, Anda terapkan berada di dalam kelas, misalnya Anda langsung kuis, berarti itu sebelum penutup. Itu dia. Jadi intinya penutup itu adalah bagian di mana Anda menyelesaikan proses pembelajaran di kelas, gitu dia. Nah, berikutnya Anda mengisi sumber referensi yang Anda gunakan itu apa saja. Anda tuliskan di sini. Kemudian berikutnya penilaian yang Anda gunakan apa saja Anda tuliskan di sini. Itu adalah RPP yang akan Anda gunakan untuk UAS. Nah, saudara,
Kalau Anda melihat komponen RPP itu sebenarnya ada 13 gitu ya. Ada identitas, ada kompetensi inti, tujuan pembelajaran dan seterusnya gitu. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan pada tahun 2019 itu dikatakan, Nadiem Makarim mengatakan dari 13 komponen yang tadi itu ada 3 komponen yang wajib ada gitu, yaitu tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran atau assessment gitu ya. Jadi 3 hal ini adalah yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lain di dalam RPP itu adalah pelengkap, berarti tidak wajib gitu. Makanya konsekuensi dari peraturan ini maka muncullah yang disebut dengan RPP 1 halaman. Ini yang banyak digunakan oleh sekolah-sekolah negeri, RPP 1 halaman, dan ini dari pemerintah sudah ada gitu ya. Terdiri dari apa? Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya gitu ya. Berikutnya adalah assessment-nya. Hanya 3 komponen ini yang ada di dalam RPP 1 halaman gitu. Nah, saudara perhatikan, pemerintah itu ada tim yang membuat RPP karena mengingat ini dalam peraturan menteri yang diterbitkan tahun 2019 itu gitu ya, RPP itu bisa dikerjakan di dalam MGMP secara individu gitu ya, bisa memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP gitu secara mandiri gitu ya. Jadi di website dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada kumpulan RPP yang siap digunakan. Akan tetapi di dalam konteks yayasan kita gitu ya, karena mengingat karakteristik siswa berbeda-beda, kemudian visi misi juga berbeda-beda gitu ya, diharapkan yang membuat RPP itu adalah guru. Masing-masing guru harus mampu membuat RPP. Jadi melihat itu semua, apa pendapat saudara terkait dengan RPP? Apakah Anda lebih suka menggunakan RPP 1 halaman? Gitu ya. Apa pendapat Anda? Dan pasti Anda ketika membahas ini, mempertimbangkan ini, Anda juga harus mempertimbangkan visi misi yang harus dicapai melalui kelas Anda, melalui mata pelajaran Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin saudara bisa melakukan latihan, pilih satu kompetensi dasar, turunkan sampai kepada tujuan pembelajarannya, kemudian rancanglah sebuah RPP untuk satu pertemuan yang terdiri dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit. Silahkan Anda kerjakan untuk melatih Anda supaya Anda semakin siap untuk menghadapi UAS minggu depan. Demikian yang saya sampaikan, semoga Anda mendapatkan manfaat yang bisa Anda pakai di dalam menjalankan panggilan Anda sebagai seorang guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.